dikatakan dalam dunia ini, cara hidup kita ini ada 8 angin yang menyebabkan alam ini berputar. Dan artinya hanya ada 8 hal yang menentukan kita ini senang atau susah. Cuman 8. 8 ini apa? Intinya gini, Buddha ini ngomong, kamu atau kita sebagai manusia, ini digerakkan oleh 8 ini. Apa 8 itu? Kita untung, senang, rugi, nggak senang. 2 hal. Yang kedua, kita mempunyai derajat dikenal orang, senang, mempunyai nama buruk, dicela orang, nggak senang. Yang ketiga, kita dicela orang, nggak senang, dipuji, senang. Yang keempat, kita lebih milih yang nyaman daripada yang tidak nyaman. Apa ya tuh? Bahwa cuma 8 ini. Ini mungkin pekerjaan rumah juga. Coba dipikirkan. Dan Buddha ini mengatakan, only this 8. Apakah berarti kalau, lalu ini dalam sutra ini nanti diteruskan. Arhat pun tetap akan ada 8 ini. Lalu bedanya apa arhat dengan si salim ini? Diterangkan, kalau arhat tahu bahwa ini adalah memang kejadiannya sebagai manusia saat ini, hanya itu. Jadi saya ulangi ya, kita ini senang dapat daripada kalau kita kehilangan. Nomor 1, pasangan pertama ini. Right? Kita ini senang punya nama baik, punya derajat daripada dianggap tidak punya nama buruk. Ini makanya sering kan orang ngomong supaya jaga nama keluarga, gitu-gitu. Karena ini juga dari 8. Terus yang ketiga, pasangan ketiga ini, kita tidak senang dicela, tapi senang dipuji. Tapi celaan itu tidak cuman, kita itu nggak cuman saya loh. Bisa termasuk anak saya, bisa termasuk teman saya, bisa termasuk bangsa saya, bisa termasuk tim sepak bola saya. Bisa anything that got to do with me. Nah, kalau nggak percaya bisa lihat kan ya, di taman kanak-kanak gitu misalnya ya, anaknya bertengkar kan, terus si ibu ini ngomong, ya kalau anak saya ini memang kadang-kadang kelihatan agak selfish, ada gini. Ini ibunya yang ngomong. Terus kalau temannya ibunya ngomong, iya ya kelihatannya seperti itu, ibunya marah loh. Sebab yang berhak ngomong begitu itu saya, bukan kamu. Pokoknya me, I, mengikutkan seperti 8 nih. Jadi kita nggak senang dicela, tapi senang dipuji. Terus yang terakhir, kita selalu milih nyaman daripada tidak nyaman. Ini bukan kesalahan. Ini bukan cacat dari kita. Ini bukan sesuatu yang harus kita hilangkan. Tapi harus kita mengerti bahwa kita ini akan terkungkung dengan 8 ini, 4 pasang ini. Loka Vivati Sutta ini. Jadi Buddha Dharma ini luar biasa. Amazing. Coba kamu nanti pikirkan dah ya. Kita nanti kalau pulang mikirkan, apa benar sih seperti itu? Jadi kalau kalian nanti mikir semuanya ya, kamu cocokkan di sini, mesti selalu ada this 8 things. Makanya dikatakan ini 8 angin yang memutar alam ini. Luar biasa statementnya. Ini banyak sekali Chinese story yang beranjak dari 8 ini. Luar biasa kan ya? Ternyata dari mana penderitaan kita? Ini dari gagalnya kita mengerti tentang ini. Dan 4 hal tadi, merangkul hidup dan sebagainya. Jadi kalau kita merangkul hidup, kita dengan gagal ini, kita akan tahu
Tidak ada orang bangun pagi lalu mengatakan saya ingin menderita. Pasti enggak aja. Selalu saya senang. Pertanyaannya yang bisa kita lihat, yang jelas. Setiap kali kita milih sesuatu, selalu kita milih sesuatu yang membahagiakan kita. Tentunya, ya kan? Misalnya tadi makan. Ini mau makan apa, kita kan milih kan. That's what you. Ada nggak sesuatu yang kamu pilih karena itu akan membuat kamu tidak bahagia? Nggak ada kan? Nggak ada. 100% kamu milih karena kamu anggap itu membahagiakan kamu. Lah sekarang pertanyaannya, kalau itu yang kamu pilih terus-menerus untuk membahagiakan kamu, kok kadang-kadang kamu masih gundah? Kadang-kadang kok masih ada tidak nyamanan? Where's from? Dari mana? Ternyata dari sini. Just you misunderstand bahwa dipenuhinya keinginan itu tidak berarti sebetulnya memuaskan kamu, itu bukan. Dan sebagainya. Nah ini ajaran Buddha ini seperti ini. Jadi ini saya kira uh, secara nutshell mulainya Buddha Dharma ini dari ini. Dari 4 yang namanya Catur Arya Satya, 4 kenyataan para Arya. Ini yang sering diterjemahkan 4 pencerahan kesunyataan para Arya. Terjemahnya saya kira kok kurang tepat. Sebetulnya yang paling tepat itu 4 kenyataan para Arya. Para Arya bisa lihat ini nyata, satya seperti ini gitu. Yaitu 4 hal tadi. Bahwa sumber dari segalanya ini tadi dikatakan. Pertama yang kamu harus ngerti dulu, apa tuh yang kamu sebut duka ini? Ternyata hidup ini sendiri loh. Bertemu dengan hal yang tidak baik. Jadi kalau kita bertemu dengan hal yang tidak sukai, itu sebetulnya life. Itu sebetulnya that is life. Ya kamu hadapi saja sebisanya. Sambil mengingat 8 ini. Jurusnya mudah sebetulnya. Kalau kamu bisa mengikuti 8 ini, tapi latihannya butuh panjang. Makanya nanti kita pelan-pelan dengan lebih mengerti ini sebagai basis. Mungkin besok kalau kita bisa bertemu lagi, kita akan membicarakan, and then kita akan tanya, so what is this life? Ini loh, kok dilahirkan sekarang, terus ada terusnya, ini untuk apa? Apakah ada sebabnya? Apakah ada sebabnya? Maybe we'll talk about that tomorrow. Ada yang mau ditanyakan? Maaf ya, saya mungkin agak membingungkan, tapi ini sebetulnya inti ajaran Buddha. Saya pikir ada baiknya kalau saya menggunakan sutra gitu. Jadi it's there. Ini bukan saya yang ngomong, it's there. Dan yang menarik, Buddha tidak pernah ngomong hilangkanlah 8 ini. No, dia ngomong ini sampai arhat semua merasa begini. Cuma bedanya kalau yang arhat itu tidak terus-terusan hanya ngomongin mengenai ini, kalau senang yang luar biasa, kalau susah sebenarnya ya susah ya susah. Nanti fine, then you move on. You know, kalau kamu senang gitu, jangan berlebihan, and then move on. Gitu. Ini intinya seperti itu. Kalau mau tanya silahkan. Ya, ya. Mm, mm. Ya, bisa dengar kok. Nah. Tidak suka diartikan masuk apa? Masuk apa? Gini kan, supaya terekam. Tidak suka atau perasaan netral yang disebut moha. Nah, yang ingin saya pertanyakan,
mohanya itu Oh, netral itu seperti apa gitu. iya ya. Ini maaf ya, Pak Ismail, itu agak salah terjemahan. Sebetulnya moha itu terjemahannya kebingungan, bukan netral. Sebetulnya yang diterjemahkan netral, ini namanya, ini kan ini yang satu apa, dosa dan loba, right? Dua. Ini yang netral ini namanya adosa aloba. Artinya netral. Gini, moha sendiri itu klasifikasinya lain. Moha itu bukan mengenai kenetralan, tapi moha itu mengenai kebingungan, tidak mengerti adanya ketertarikan ini dan adanya penolakan. Untuk sementara saya gunakan itu ya. Suka itu sebetulnya terjemahan yang betul, itu karena namanya raga. Raga itu artinya warna, artinya di mana pemikiran kita diwarnai oleh itu. Jadi misalnya kita suruh milih ada di menu, ya, lalu kita milih bakmi goreng tadi ya. Itu kita merasa bahwa ini nanti yang akan memuaskan saya kepingin itu. Itu dikatakan saat itu pemikiran kita diwarnai raga, ya, lalu yang menjadi loba dalam bahasa Pali, ini seperti itu karena itu akan membawa kenyamanan bahwa suka tadi dalam bahasa Indonesia. Yang lain, misalnya ada apa kadal panggang gitu misalnya, yang kelihatan sangat tidak enak dan itu akan membuat hal yang ini saya tidak suka, ini saya tolak karena ini membuat gini. Ini yang namanya dosa, ini dalam bahasa Pali yang disebut dosa. Jadi dosa ini ada kecenderungan dalam hati untuk ketertarikan hal yang kita anggap akan membahagiakan, menolak hal yang kita anggap akan tidak membawa kesenangan untuk kita. Di tengah-tengah itu yang disebut netral itu sebetulnya tidak ada. Sebetulnya. Makanya Buddha, itu semua dari spektrum. Suka dan tidak suka. Lewat spektrumnya di sini. Di tengah-tengahnya ini ada yang I don't care. I don't mind. Ini kalau yang di tengah-tengah misalnya ya, ini antara yang ini paling suka, yang di tengah lalu di misalnya, kalau nasi goreng gitu ya, mungkin di tengah-tengah sini. Itu mungkin netral dalam arti. Tapi netral sebetulnya never happen. Cuman memang disebut oleh dalam sutra disebut gitu. Itu pengertiannya bahwa hal yang tidak lagi menjadi suatu fokus mengenai kamu harus mendapatkan ini, kamu harus nolak ini. Mengapa kok itu disebut oleh Buddha dan diterangkan sebagai sebab penderitaan? Karena gini, kalau kita sudah senang sesuatu, simple dah, mengenai bakmi goreng tadi. Kita sudah kenal mengenai bakmi goreng, ini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya kita bayangkan bahwa bakmi goreng itu sebetulnya enaknya luar biasa. Jadi yang pertama exaggeration, membesar-besarkan. Keduanya kita harus mendapatkan itu, kalau tidak mendapatkan itu tidak happy. Ini definisinya. Nah, maksudnya apa? Makanya ini sesuatu yang dibesar-besarkan. Sebaliknya ya, sebaliknya. Kalau kita tidak senang orang ini gitu ya, misalnya orang ini pelit gitu, kepelitannya ini juga kita besar-besarkan, juga kita tolak lebih-lebih lagi karena kita itu sistemnya. Dan pada waktu kita ingin mendapatkannya itu supaya kita bahagia, salah satu ciri-ciri lain yang juga merugikan kita tidak peduli mengenai akibat dan dampak kepada orang lain. Ini definisinya mengenai suka tadi. Misalnya, jadi
gini Pak Ismail, misalnya kita pengen pahami, ternyata yang kita bayangkan ya pada waktu sekarang kita bisa cek sendiri kok. Kalian sering kan mau order, bayangkan dulu kan yang kamu order. Enak mana? Yang kamu bayangkan dengan yang kamu rasakan benar. Enak yang kamu bayangkan. Karena ini Buddha ngomongkan, selalu kamu besar-besarkan nih. Makanya Buddha menggunakan kata apa kilesa atau klesa. Ini selalu ada hubungannya dengan mengudak-udak yang saya terangkan di sekolah itu waktu itu. Jadi kita ini punya kebiasaan seperti itu, Pak Ismail. Kalau kita sudah menginginkan sesuatu, kita selalu membesar-besarkan. Karena kita butuh itu untuk membahagiakan kita, dan biasanya kita tidak peduli efeknya. Jadi tadi yang saya ceritakan, kalau kita betul-betul ingin seperti itu, lalu kita diberi sesuatu yang lain, tanpa ada pengertian yang lain, kita tetap memaksakan seperti itu. Kadang-kadang ini kita malah merugikan yang lain, ya mencederai yang lain, malah nanti hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, moha itu sebetulnya, kata moha sendiri itu artinya bingung. Kata moha ini sinonimnya yang namanya avidya atau avidya. Vidya itu knowledge atau to know, avidya itu misknowledge atau salah ngerti atau tidak ngerti. Jadi moha ini bingung dalam arti kata gini, kita ini sering kan ya orang ngomong, jelas kalau orang tidur itu selalu milihnya kasur yang keras atau yang empuk. Nah ini pun sudah berkesuaran ini. Ya, saya malah mau ekstrim, milih kasur atau milih paku yang ada di sini. Kamu kan nggak sampai mikir, orang bodohnya luar biasa, tidur di atas kasur paku ini, tikar sudah jelek di atas paku. Pernah lihat kan gambarnya? Orang tidur di atas kasur paku. You seen, right? Fakir itu yang ada di India. Kira-kira tujuannya apa tidur di atas? Menurut Pak Simal, tidur di atas kasur paku itu tujuannya apa? Merangsang saraf atau apa? Tapi tujuan akhir-akhirnya want to be happy. Hanya ingin senang aja. Entah itu syarafnya dirangsang atau apa, tapi untuk nyenengkan. Akhir-akhirnya 8 win itu masuk dia. Tidur yang di kasur empuk sama juga, hanya untuk nyenengkan. Nah di sini loh, ini kita bisa tahu, moha ini kalau kita nganggap satu-satunya cara untuk senang itu tidur di kasur paku. Orang ini kan, nganggap orang-orang kita ini kita ini bodoh semua. Sarafnya nggak mau dirangsang, tapi juga tidurnya juga nggak enak. Ini makanya sebetulnya jadi moha ini yang melandasi malah. Yang saya ceritakan di sekolah itu, Pak Ismail, Borobudur yang paling atas, yang namanya Vairocana, 4 penjuru, semuanya itu menerangkan sumber semuanya ini ketidaktahuan. Nah, Buddha Dharma ini ternyata kalau mau disimpulkan ya, itu tujuan Buddha Dharma itu adalah Yata Buddha Darshana. Yata Buddha ini yang ada, Darshana ini melihat. Jadi tujuannya itu sebetulnya sebisa mungkin melihat yang ada seperti apa. Sebetulnya melihat yang ada seperti apa. Ini yang paling sukar. Nah, moha ini yang membuat ini. Jadi bukan hanya salah terjemahan itu mungkin Pak Ismail. Moha itu bukan yang netral. Yang moha itu kebingungan yang di atas dua-duanya malah. Di atas suka, ini ya bingung.
di atas tidak suka ini ya bingung, bukan netral ini. Nah, sebetulnya tidak ada netral karena ini spektrum aja sih. Very much like it, very much hate it, dan everything in between. Spektrumnya yang di tengah. Gitu. Dan itu obat you mind.